To write and to write well are two different things. Menulis to write well-nya belum tercapai. Oleh karena itu, dengan pembelajaran yang hari ini akan kita lakukan, saya berharap yang tadinya teman-teman pada level to write akan berubah menjadi to write well. Dan ini saya akan selalu berpesan di kelas manapun saya hadir, saya akan selalu menekankan ini. Think before writing. Berpikirlah sebelum menulis. Karena terlalu banyak tulisan Anda bikin, terlalu banyak tulisan saya bikin, tapi belum tentu itu membawa manfaat. Think dalam konteks ini, saya terjemahkan think yang pertama C adalah true. Benarkah yang kita tulis? Apakah yang kita tulis hanya sekedar untuk mengejar gelar sehingga menabrak semua norma, aturan, dan kaidah, bahkan sampai manfaatnya tidak kita pikirkan. Kemudian, apakah yang kita tulis itu helpful, membantu? Kalau sekiranya itu hanya menimbulkan kegaduhan, apa yang kita tulis? Kemudian, inspiring. Sebisa mungkin, tulisan yang kita bikin itu membantu, memberi inspirasi. Kemudian N-nya adalah necessary. Perlu nggak? Dan yang terakhir adalah kind. Bagus nggak sih kalau kita menulis itu dampaknya? Kita masuk ke persoalan bagaimana menulis yang baik. Saya ingin memberitahu teman-teman, karena kelas kita sebenarnya adalah kelas PR. Dan perlu teman-teman pahami bahwa sebagian dari pembelajaran PR yang selama ini kita diskusikan, saya ambilnya dari buku ini. Ini adalah buku pegangan wajib bagi orang yang mau belajar PR, entah itu jadi akademisi atau jadi praktisi. Buku ini 1000 lebih halamannya, ditulis dalam bahasa Inggris. Dan ini standar yang dipakai di International School untuk pembelajaran PR. Aplaus untuk teman-teman semua. Sesungguhnya karya tulis itu apa? Yang pertama, kenapa kita mengatakan karya tulis itu ilmiah? Dan ini adalah ranahnya teman-teman nanti di sini. Dikatakan ilmiah karena dia berbasisnya adalah riset. Kalau di tengah-tengah sini dikatakan ilmiah, kemudian basis teman-teman adalah ngobrol dengan tetangga, jangan sok mengatakan bahwa itu adalah paper ilmiah. Yang masuk kategori ini jelas, disertasi, tesis, skripsi, artikel jurnal. Persoalannya adalah, apakah artikel ilmiah ini akan berhenti pada bagian paper ilmiah dan tidak bisa bergeser menjadi populer, jurnalistik, ataupun sastra? Sangat bisa. Tergantung bagaimana cara teman-teman mengemasnya. Saya kasih contoh. Ini adalah paper jurnal saya yang di dalamnya diambil dari tesis waktu S2. Kemudian dari tesis waktu itu diturunkan menjadi sebuah paper jurnal, ranahnya masih sama-sama ilmiah. Apakah kemudian saya berhenti di situ? Tidak. Saya geser menjadi artikel populer dalam bentuk buku yang pertama. Nih, ini adalah buku yang diterbitkan Gramedia dari tesis saya. Oke, kemudian dari bentuk buku saya masih turunkan lagi menjadi bagian dari karya jurnalistik. Perbagian saya keluarkan di majalah ini. Ini adalah majalah yang sangat mahal, per halamannya 25 juta. Belum termasuk pajak. Saya keluarkan di sini dalam bentuk tulisan berseri. Seperti ini. Peristiwa ya. Dan itu dari satu tesis menjadi beberapa seri atas permintaan dari Kementerian SDM. Oke. Kemudian yang terakhir, ketika karya tulis itu berbentuk sastra, jelas ya di situ ada kombinasi antara opini dan imajinasi. Apakah ini juga tidak bisa digeser ke bagian-bagian yang lain? Sangat bisa. Kenapa saya tunjukkan ini semua? Harapannya adalah
ketika nanti teman-teman membuat tesis, jangan berpikir pada satu titik. Sebatas untuk mencapai gelar master. Karena apa? Kita sudah capek. Hilang biaya, tenaga, pikiran, ternyata karyanya hanya ditumpuk di perpustakaan UINSI. Yang belum tentu orang lain akan membaca dan masuk ke sana. Ini sekedar untuk memotivasi teman-teman. Jadi kalau misalnya saya katakan, misalnya gini, ini adalah sebuah karya sastra. Tapi ini bisa saya jadikan sebagai karya ilmiah, meskipun tadinya basisnya adalah sastra. Jadi kalau teman-teman nanti memiliki keahlian menulis yang silang, menulis jurnalistik bisa, menulis karya sastra bisa, paper ilmiah bisa, teman-teman akan bisa mengubah karya itu menjadi berbagai macam bentuk. Oke? Siap tidak hanya berpikir untuk tesis? Siap.